hari ini kita nggak akan banyak belajar teori. Jadi pembahasan hari ini lebih ke practical points. Jadi materi ini sebetulnya bukan materi dari gua, materi dari Bapak Budi Hermawan. Kalau ada sebagian yang tahu, jadi Ko Budi ini dia salah satu tim yang certified dari John C. Maxwell. Teman-teman kita tuh tahu bahwa kita semua di sini tuh Tuhannya Yesus. Yang Tuhannya Yesus kita tahu bahwa waktu Yesus terakhir sebelum meninggalkan dunia ini, dia punya pesan ke kita semua. Dia punya perintah bahkan. Perintahnya ngomong gini. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dia ngomong gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya, kata kuncinya jadikanlah semua bangsa murid. Ya, itu Tuhan kasih pesan ke kita sebelum Tuhan meninggalkan dunia ini. Ayat 20 dia ngomongin, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, gue yakin semua di sini setuju dengan firman ini dan udah pernah ngedenger bahkan firman ini ya. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih menjadikan semua bangsa murid? Gimana? Caranya tuh gimana? Memuridkan tuh gimana? Nah, relationship, ya hubungan adalah jalan paling penting, jalan yang utama bahkan. Kita nggak bisa memuridkan tanpa mempunyai hubungan. So, poin pertama yang teman-teman perlu catat adalah apa? Discipleship is relationship. Sama-sama ketik di Zoom chat dong. Discipleship is relationship. Tolong. Yang beneran hadir tolong tulis di Zoom chat. Discipleship is relationship. Ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke bahan. Jadi, kalau misalnya kita bilang, iya gue mau memuridkan, tapi kita nggak punya hubungan. Nah, itu gimana caranya tuh? Discipleship is relationship. Building relationship. Ya, ini Instagramnya dari Pak Budi nih, @realbuhe. Jadi hari ini kita nggak bahas banyak teori. Oke, gue mau memuridkan nih. Gue yakin kita semua pengen kan naatin firman Tuhan ya. Pastilah, di sini semua pasti senangnya mentaati firman Tuhan kan. Pasti pengen coba untuk melakukan yang benar. Kenapa? Karena kita mau mencintai Tuhan. Atas dasar kita dulu dicintai Tuhan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah gimana sih bangun hubungan sama yang namanya manusia? Karena yang namanya hubungan pasti between human. Kita kalau bangun hubungan dengan makhluk lain kan nggak mungkin ya, pasti dengan manusia. Nah, building relationship itu perlu yang namanya berlatih. Perlu berlatih ya. Anyway, ini bisa kita lakukan ke orang tua, ke sahabat, ke teman, bahkan ke calon pacar ya. Calon pacar ya. Calon pacar juga boleh. Cuman ingat ya. Kalau bicara pacaran nggak di sini. Kita di sini bicaranya global. Kita bicara tentang building relationship antar manusia. Ya. Dan gak ada yang hebat dalam membangun hubungan. Semuanya perlu yang namanya berlatih. Ya, dan ini adalah latihan-latihan praktisnya teman-teman. Jadi teman-teman boleh take note, screenshot, karena semuanya hal-hal yang langsung bisa dilakukan hari ini juga. Langsung bisa dilakukan hari ini juga. Jadi kalau udah tahu tapi nggak mau praktek, itu namanya malas atau nggak niat. Jadi ini sebenarnya mudah sekali dipraktekkan. Yang pertama, namanya adalah 30 second rule. Dalam kita membangun relationship, ketika kita ketemu orang, ingat ini 30 second. 30 second rule. Dalam 30 detik pertama, katakan hal yang memberi semangat. Ya, latihanlah setiap hari. Gimana sih cara memberi semangat itu? Namanya triple A treatment. Ya, triple A treatment. Ada attention, perhatian, fokus. Mata kita tuh liatin matanya. Nah, makanya kayak gue lagi ngomong gini, teman-teman perhatiin mata gue. Lalu affirmation, peneguhan. Lalu apresiasi. Ya. Nah, perhatiin yang ini nih. Persiapkan sebelum pertemuan. Jadi kita udah harus tahu nih. Ya, harus tahu kita mau ketemu siapa. Kita siapin kalimat-kalimatnya. Saya kasih contoh ya.
Saya kasih contoh ya. Misalnya nih, ini yang saya kenal adalah ada Bro Darren ya. Darren di sini ada Darren. Gue lihat matanya Darren, asik. Pas gue lihat gue bilang gini, Darren, lu masih muda tapi udah mau mulai mencoba bisnis ya. Nah itu mulai ada peneguhan tuh. Gue bisa cari tahu dulu nih tentang Darren. Terus gue kasih apresiasi. Wah gila ya, lu pemberani ya, berani memulai bisnis di usia muda. Nah cakep kan? Itu 30 detik pertama langsung impresinya Darren, wah dia memperhatikan gue ya. Langsung impresinya, wah kok Alvin tahu loh tentang saya. Nah, jadi yang namanya building relationship itu kata kuncinya kan build. Kalau build seperti kita membangun rumah, ada fondasinya, ada bata-batanya. Nah, 30 second rule itu lagi bangun fondasi dasar tuh, pertemuan pertama. Ya, kayak tadi, Daniel Jason, lu suka Sixers ya? Wah, itu kan kita kasih perhatian kan. Oh 76er ya lu sukanya. Di sana tuh ada pemain hebat, siapa yang namanya ya? Wah gila ya. Berarti lu kayaknya cukup seneng basket ya Daniel. Kayaknya lu mungkin bisa ahli basket ya. Wah kita kapan-kapan bisa main ya. Nah itu salah satu bentuk kita lagi coba bangun hubungan sama Daniel ya kan. Padahal Daniel cuman ngasih virtual background atau apa ini ya? Bukan virtual background ya, kok Gary apa namanya itu? Profile picture zoom-nya gambarnya Sixers ya. Tapi dari hal-hal seperti itu kita bisa belajar. 30 detik pertama katakan hal yang memberi semangat. Next, hal ini juga penting. Kenapa sih? Karena setiap orang itu membutuhkan pujian. Memuji atau menghargai seseorang di depan orang lain. Nah ini bisa dilakukan dalam meeting ataupun waktu kumpul-kumpul santai. Teman-teman tahu gak sih? Pujian-pujian yang di depan publik itu sebetulnya akan membuat orang itu ingin melakukan ulang. Ini gue kasih trik tips and triknya ya. Jadi ini benar-benar gue kasih kunci-kuncinya lah udah semua. Gue kasih kunci-kuncinya bagaimana build relationship. Apa yang dirayakan cenderung akan diulangi teman-teman. Ya, apa yang dirayakan cenderung akan diulangi. Gue kasih contoh lagi nih. Gue mau kasih pujian ke salah satu teman kita di sini namanya Jason Lijaya. Nah, ini benar-benar gue kasih apresiasi buat Jason. Kenapa? Gue ngobrol sama dia, di usia dia masih muda, dia sudah mikirin melayani anak-anak yang lebih muda dari dia. Dan semangatnya menurut gue, dia gak mikirin diri sendiri. Dia gak selfish, tapi dia selfless. Dan untuk itu sama-sama kita kasih apresiasi buat Jason. Wow, gak banyak anak muda yang mikirin Tuhan. Banyaknya anak muda mungkin senangnya fun. Tapi gue yakin teman-teman semua di sini pasti kita memikirkan Tuhan. That's why kita ada di tempat ini. Amin. Nah, itu salah satu contoh teman-teman. Kita memuji atau menghargai seseorang di depan orang lain. Nah, kayak ini lagi di pertemuan discipleship class. Gue coba puji. Pasti perasaannya berbeda. Perasaannya berbeda. Relationship itu bermain di area jiwa dan perasaan kita lebih kuat. Ya, perkataan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ini juga penting banget teman-teman. Ya, fokus pada apa yang dia butuhkan, bukan pada apa yang ingin kita katakan. Mengenali waktu yang tepat untuk tetap diam dan tidak berkomentar. Kadang kalau perkataan kita salah, sebetulnya malah lebih baik kita diam. Kalau momennya kurang tepat, lebih baik kita diam. Apalagi perkataan kita kurang tepat, lebih baik kita diam. Jadi lebih baik kita menahan bicara daripada kita berbicara asal. Nah gini teman-teman. Kadang kita tuh senangnya ngomong. Pengennya ngomong apa yang kita ingin katakan. Gue kasih contoh lagi ya. Jadi kemarin teman gue baru putus. Dia cerita ke gue. Dia cerita, dia kalau cerita putus pasti kan dia mungkin ada yang ngeganjel ya di hatinya ya. Waktu dia putus, dia ngomong terus. Dan yang ada di hati gue tuh adalah gini, gimana ya? Ini orang lagi putus, gue bawa ke Tuhan gimana ya? Terus waktu dia ngomong bentar, beberapa menit kemudian gue langsung masuk solusi. Lu tahu gak sih? Tuhan tuh sayang lu. Tuhan tuh gini. Gue cerita tentang Tuhan, wah ini itu, gue pengen kasih solusi. Tapi ternyata saat itu dia gak lagi butuh itu.
Yang dia butuhkan adalah didengarkan. Yang dia butuhkan adalah dia mendapat teman yang pure. Pay attention buat dia. Dan di situ gue sadar, oh iya ya. Gue inget materi ini, gue take time dulu deh. Soalnya sempat ada kata-kata dia ngomong, gue baru putus, gue pengen menghilang nih bro, cina. Ternyata bukan itu saat yang tepat. Jadi itu kurang lebih beberapa hari setelah dia putus. Jadi mengenali waktu yang tepat untuk tetap diam itu lebih penting teman-teman. Ya, ini building relationship. Jadi dua arah. Nah, tapi untuk kita dalam hal membangun itu kalimat aktif, which is kita lagi coba membangun. Nah ini, fokus pada apa yang dia butuhkan, bukan pada yang ingin kita katakan. Ya, berikutnya, be a dream booster, not a dream buster. Dengarkan mimpinya, teguhkan mimpinya. Jangan hanya mimpinya, tapi teguhkan juga pribadinya. Tanyakan tantangannya, tawarkan support, update secara konsisten. Be a dream booster. Nah teman-teman, di sini kita emang sebetulnya seringkali jadi ini sih, jadi agak bingung. Kan karena kita teman terbaik, teman terdekat, kadang-kadang kita tuh seringkali tahu persis nih sahabat kita tuh sejauh mana bisanya, semampu apa hebatnya gitu kan. Nah karena kita saking tahu banget teman baik kita seringkali jadi dream buster. Kita ngomong gini, aduh kayaknya kamu mah gak suka hal ini kan, kamu kurang bisa ngomong, mending cita-citanya jangan jadi public speaker deh. Kamu kayaknya kurang bisa gambar, mending jangan gambar deh. Padahal dia cerita, gue pengen jadi arsitek gini-gini, kayaknya kamu gak. Kadang kita karena kita terlalu tahu dia siapa, itu bagus juga sih, bagus juga. Tapi gini, dengarkan dulu, boleh gak mimpinya? Dengerin dulu, baru kasih tahu. Kamu tuh kayaknya walaupun suka gambar, pengen jadi arsitek, tapi kamu ngegambarnya kurang bagus. Yuk improve di sini yuk. Menurutku kurang bagus ya, boleh ya gue kasih feedback. Nah, setiap orang, nih catat baik-baik ya. Setiap orang membutuhkan honest feedback. Tapi setiap orang sebetulnya nggak terlalu membutuhkan yang namanya komentar sembarangan. Komentar sembarangan tuh tujuannya gue cuma pengen ngomong doang sih. Bukan untuk kebaikan mereka, tapi hanya untuk memuaskan ego kita yang pengen ngomong. Nah itu hati-hati dalam hal mengomentari. So ini penting banget, be a dream booster, not a dream buster. Ya. Berikutnya adalah lanjutkan pujian pada orang lain. Melanjutkan pujian kepada orang lain tidak membuat kita menjadi kurang berharga. Lakukan dengan tulus hati. Nah anyway, pujian juga jangan dibuat-buat ya. Nih penting banget nih, lakukan dengan tulus hati. Jangan, si Ko Alvin kemarin suruh kita muji, jadi kita puji sembarangan, padahal ternyata nggak bener gitu. No. Yang dari hati itu yang akan menyentuh hati teman-teman. Yang dari hati justru itu yang akan menyentuh hati. Kalau kita lakuin cuma ngomong, lip service doang, ya karena dipikir mungkin ini materi dari Ko Alvin, gue coba lakuin deh. No. Tapi ingat, tulus hati karena emang bener kita tahu dia gitu. Contoh ya, misalnya saya kasih pujian, tahu nggak sih, Ko Samsam tuh ya, walaupun orangnya mungkin dari packagingnya kadang-kadang suka ngomongnya ngegas, tapi hatinya luar biasa. Kenapa? Karena gue kenal dia. Gue bener-bener tahu persis di balik layar tuh Ko Samsam bener-bener memperhatikan orang-orang, care sama orang itu gue ngalamin banget loh. Nah ini tulus dari hati gue. Itu tulus hati penting, jangan dibuat-buat, jangan ada maunya. Tulus itu artinya nggak ada maunya loh. Tulus itu benar-benar kita memberikan pujian. Karena ya sincere aja gitu. Oke, berikutnya. Ingat hari-hari baiknya bukan hari-hari buruknya. Nah, seringkali kita tuh lebih gampang nginget kejelekan orang. Nginget kelemahan orang. Ingat hari baiknya bukan hari buruknya. Jadilah seorang encourager. Ya, jadilah seorang encourager. Bukan berarti kita terus puji dan gak tegur ya, balik lagi. Semua orang suka honest feedback. Tapi caranya yang benar. Caranya yang tepat. Sehingga dia berubah. Bukan untuk marah-marah meluapkan emosi. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat dia punya hari buruk. Dan akhirnya hari buruknya mempengaruhi kita.
Kita jadi seringkali berasumsi buruk. Kita nggak mau maafin, kita nggak mau beri kesempatan kembali. Nah itulah yang seringkali nge-cut sebuah hubungan. Ya, gue yakin semua teman-teman di sini pengen win at relationship kan. Jadi relationship itu perlu dikerjakan. Kata kuncinya apa? Build. Build itu membangun. Artinya kata kuncinya aktif gitu. Aktif, kayak kita mau bangun sebuah rumah yang aktif, kasih batanya, cat temboknya gitu kan, pasang fondasinya, pasang lantainya, pilih gentengnya. Nah itu kan membangun. Build relationship juga perlu disengaja. Jangan tunggu orang lain yang bangun. Hey guys, jadilah seorang builder yang hebat. Jadilah seseorang builder yang hebat. Ya, build relationship perlu disengaja. Dan ingat hari baiknya bukan hari buruknya. Gue mau cerita nih, waktu itu temen gue yang satu pelayanan sama gue, dia ngelakuin kesalahan. Terus gue tegur. Pas gue tegur, dia cukup kecewa. Dia marah. Dia akhirnya, gue kayaknya gak cocok sama lu. Terus saya nanya kenapa? Terus dia bilang, iya gak cocok lah gini-gini bla bla bla. Terus di situ saya kesel juga, sebetulnya kepancing. Cuman gue ingat waktu itu gue ngomong ini, hey, kita gak cocok, mungkin ada. Tapi gue gak bisa dong, karena kesalahan lu sekali, langsung gue pun ngebuang lu. Gue ngomong gitu. Kita coba lagi. Kita cari cara untuk kita bisa bekerja sama. Ya, tapi kalau ini konteksnya bahas tentang sebuah project dan sebagainya, kalau udah dicoba-coba kurang cocok ya nggak apa-apa juga sih, kita akhirnya nggak melanjutkan. Tapi ingat, bahas relationship, nggak seperti itu. Even akhirnya misalnya Indian pun akhirnya secara pelayanan kita kan udah nggak bareng, tapi secara relationship gue tetap kontak, tetap gue ingat gak dulu seperti ini, ya. Ingat, relationship juga perlu di-maintain. Nah caranya gini, ingat hari baiknya. Kita seringkali lebih gampang ingat yang jeleknya teman-teman. Kalau Yesus gitu ke kita, gawat. Untungnya Yesus gak gitu. Yesus bahkan mencintai kita, bahkan kita buruk. Ya, ini konteksnya kelas pemuritan kan, jadi gue bisa bahas pribadi yang benar-benar sangat membangun hubungan dengan kita, namanya Yesus Kristus. Dan dialah pribadi yang mencintai teman-teman semua di sini. Walaupun dia sangat ingat kita seringkali berlaku buruk, bahkan lebih banyak buruknya kayaknya hati kita. But he loves us anyway. Ya, bersyukur untuk hal itu. Oke, berikutnya, menjadi pendengar yang baik. Mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Pay attention dengan mata, perhatian penuh, karena mata gak bisa bohong. Mata lu ngelihat kemana tuh gak bisa lu bohong, teman-teman. Eye to eye. Dan mendengar tuh bukan untuk menjawab. Kadang-kadang gue pribadi sering terjebak di sini nih teman-teman. Orang lagi cerita putus, gue langsung mikir, masukin firman gimana ya? Gue pengen jawab kemana ya supaya dia tobat. Gue pengen gimana ya biar dia langsung pulih. Nah itu juga gak benar. Mendengar untuk kita ngerti, bukan untuk jawab. Ya, hati-hati kejebak. Hubungan itu bicara dua arah, mendengar dan berbicara. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, bukan siapa yang lebih jago argumen, tapi kita dengar untuk ngerti. Mendengar itu bentuk kasih, teman-teman. Ya. Berikutnya, mengenali apa yang berharga bagi seseorang. Ingat, orang tuh beda-beda. Gak semua orang sama. Kayak gue bisa senangnya ngomong. Kan gak semua orang senang ngomong. Ya, emang kita cenderung deket sama yang sejenis. Tapi ingat, orang beda-beda. Jangan berharap semua orang menjadi sama dengan kita. Ya, bahkan orang kembar aja katanya beda kan. Di keluarga aja kita nemuin perbedaan kok. Makanya di keluarga pun kita perlu bangun hubungan. Karena beda-beda. Tipe gue sama istri pun beda. Gue sering bertengkar, kenapa ya? Karena perbedaan. Cuman ketika perbedaan terjadi itu bisa menguatkan atau melemahkan. Konflik karena perbedaan terjadi itu, konflik itu bisa menguatkan atau melemahkan. Make sure sebagai seorang builder yang hebat, setiap ada konflik, pastikan justru itu malah menguatkan kita, membuat kita makin mengerti akan perbedaan, menerima perbedaan. Nah ini opsi-opsi tes yang bisa teman-teman screenshot nih guys. Lu bisa screenshot nih, ada 16personalities.com,
DSC. Ini biar kita tes. Pasti hasil tesnya aja beda. Kalau yang udah punya pacar sama pacar lu juga pasti beda. Jadi udah siap-siap nih yang pacaran, ntar mungkin ada perbedaan, ada perkelahian. Ingat, itu hal yang wajar. Permasalahannya gimana kita ngeresponnya. Ya, 2 slide terakhir. Memberi tanpa syarat. Nah, memberi tanpa syarat ini bukan berarti gini, wah Vin, sadis banget ya, berarti kita unconditional love, itu mah Yesus. Kita mah nggak bisa, bukan gitu, bukan gitu. Nah, ini dijelasin sama Kobuhe nih. Tidak pakai embel-embel. Artinya gini, kita nggak ngungkit-ngungkit, nggak julid gitu loh. Nggak hitung-hitungan, nggak transaksi. Kalau bangun hubungan tuh bangun hubungan. Relasi tuh relasi, bukan transaksi. Yang namanya relasi, bukan transaksi. Relasi itu bukan transaksi. Ya, oke, kita nggak jadi partneran bisnis nih. Oke, kita nggak jadi teman sekerja kelompok. Oke, kita mungkin nggak jadi teman pelayanan bareng. Tapi kita tetap punya hubungan baik. Tapi you are my friend. Lu tetap diterima di home ini loh. Lu tetap diterima di komunitas kita loh. We love you. Ya, itu love. Nah, dalam standar relationship kita kan mau coba. Karena kita ini dalam kelas muritan, dasarnya apa ya? Cintanya Tuhan, penerimaannya itu. Memberi tanpa syarat. Nah, abundance mindset. Makanya ada abundance mindset. Jadi mindset kita kenapa memberi? Karena kita berkelimpahan. Akan apa? Akan cinta Tuhan. Makanya make sure kita connect sama Tuhan. The master, yang paling master bikin relasi. Seringkali kita gitu kan, kita cari solusi sama Tuhan. Tapi Tuhan mah gak gitu. Tuhan pengen relasi sama kita. Ya, abundance mindset. Slide terakhir, menonjolkan kelebihan seseorang. Nah, ini fokus pada strength, not weakness. Ya, seperti benih yang ditabur. Jadi kita ingin, oh dia punya kelebihan personality-nya ini loh. Itu yang kita tabur. Dipupuk dengan encouragement. Ya, jadilah seorang encourager yang hebat. Bukan seseorang yang tadi dream buster. Wih, dia hebat ternyata ya. Wah, terus kan orang banyaknya lebih sadar kelemahan kan? Enggak. Lu punya kelemahan, tapi lu punya kelebihan. Oh iya, benar. Lu punya kelemahan, tapi lu juga punya kelebihan. Tapi lu punya talenta. Nah, jadilah seseorang yang seperti itu. Kita ingetin kelebihan dia. Kita ingetin strength-nya dia. Ya, kita ingetin. Jangan jadi orang yang justru menonjolkan kelemahan. Ya, ini seperti yang tadi dibahas. Nah, terakhir gue tutup dengan sebuah kesimpulan gini teman-teman. Kita ini sebenarnya dalam bicara seringkali I-center relationship. Ya, kita pengen cerita tentang kita. Tahu nggak sih? Misalnya gue ya, tahu nggak sih? Gereja gue sekarang gini loh, pelayanan gue sekarang gini loh. Tahu nggak sih? Anak gue sekarang udah besar, udah bisa nunjuk-nunjuk, udah bisa ngerondang, mulai bisa berdiri loh. Nah, senangnya cerita tentang kita kan. Itu justru yang kita pakai teman-teman dalam membangun hubungan. Setiap orang senang ketika membahas tentang dirinya. Ketika membahas tentang pertumbuhan dirinya. That's why kita rubah yuk dalam membangun hubungan. Bukan I-centered relationship. Tapi apa? You-centered relationship. Untuk membuktikan gini, hey, you matters. Kamu penting. Boleh gak gue bahasnya tentang lu? Jangan tentang gue. Lu lebih penting buat gue. Lu penting. Nah, itulah untuk building relationship. Jadi tapi bukan berarti kalau dia nanya tentang kita nggak mau jawab. Kita tetap jawab. Kita tetap jelasin. Tapi jangan terus-menerus membahas tentang diri kita. Itu bukan hubungan yang sehat, hubungan dua arah. Bahkan untuk menjadi seorang builder, membangun hubungan, make sure kita you-centered relationship. Itu aja sharing dari gua. Selamat membangun hubungan dengan manusia, dengan siapapun. Bisa dipakai dalam konteks manapun. Ya, that's it. Saya kembalikan ke Kogeri. Nice banget. Thank you banget, Pak Alvin. Apakah ada pertanyaan perihal tentang, tadi bagus banget ya, ngomongin tentang teknik-teknik bagaimana membangun hubungan. Ada berlatih, yang tadi ya, ada 30 second rules, yang sering memuji, perkataan yang tepat di waktu yang tepat, itu nice banget. Kalau misalkan nih, ada satu orang yang kita care, yang kita anggap teman baik kita lah ya. Kita anggap teman baik kita, tapi entah kenapa orang tersebut tuh kayak
menutup diri dari kita. Nah itu tuh gimana caranya buat kita bisa bangun hubungan sama orang yang menutup diri dari kita? Apakah perlu kita tahan atau perlu gimana menurut Pak Alvin? Wah, pertanyaan yang bagus banget ya. Pertanyaannya bagus banget. Nah, jadi yes kita mau jadi builder. Cuman emang kita nggak tahu sih respon mereka apa kan. Anggap responnya kayak tadi, kita udah pengen ngebuat mereka tuh teman baik kita dan gue pengen bangun hubungan sama mereka nih, sama dia. Terus dia nutup ya Ger ya. Hmm, Dia nutup, dia nggak mau cerita. Mungkin dia lebih banyaknya diam gitu kan, off cam gitu ya. Terus Nyindir ya. terus banyaknya mungkin nggak mau eh, cerita tentang dia gitu kan. Jawabnya juga seperlunya gitu ya. Hmm, Kata kuncinya gini, hubungan emang nggak bisa dipaksain. hmm, Tapi jangan sampai respon orang membuat kita berhenti menjadi seorang builder of relationship. hmm. Ya, hubungan emang nggak bisa dipaksain. Termasuk saya. Gue nggak bisa lupa nih ya, ini ada Ko Gary juga. Dulu saya coba bangun hubungan sama seorang gamer teman-teman. Sama seorang gamer ngobrol. Karena gue bukan gamer, gue nggak nyambung. Bahkan gue nyinggung dia. Gue ngerasa game tuh nggak penting. Tapi buat dia ternyata game tuh penting. Sampai gue akhirnya, Ko Gary, kenapa ya ini orang gini? Ko Gary ngejelasin ke gue, Vin, nah, lu salah, lu terlalu judgement. Hah? Saya ngerasa gila, gue seseorang yang paling gampang menurut gue biasa banget, gue supel banget, gue bisa banget bangun hubungan sama siapapun. Sombong waktu itu Ger. Ingat kan? Langsung Oh saya iya, iya. menyerah. Langsung saya menyerah, Ko Gary, kayaknya Ko Gary yang kontak deh. Tapi waktu masuk lewat game, ternyata sama Ko Gary bisa nyambung. Sama lu bisa nyambung kan Ger, gue ingat. Hmm, Nah, di situ emang kita harus akui, kita emang nggak bisa jadi orang yang masuk ke semua orang. Tapi make sure kita belajar, bener nggak? Makanya ini kita belajar supaya kita bisa masuk ke mayoritas orang. Kalau orang itu tertutup, bukan berarti sebetulnya orang itu eh, menolak atau gimana. Itu harus bahas case lagi. Apakah dia sebenarnya bisa cerita ke orang lain? Nah berarti dia emang lebih cocok sama orang lain kan? Gak apa-apa hmm. juga sih. Jangan membuat lu berhenti. Nah makanya tadi langsung kan gue share tentang tips-tipsnya yang aplikatif banget, itu bisa dilakuin banget kan? Yep. Sangat bisa dilakukan. Latih diri kita, kata kuncinya exercise. Karena muscle otot relationship kita tuh perlu dilatih. Pertanyaan Kogeri ini penting, kenapa? Karena seringkali orang menyerah membangun hubungan ketika direspon tidak baik. Iya kan? Hmm. Yep. Apalagi kalau misalnya kita dalam romance, orang udah putus berkali-kali misalnya. Males pasti buat jadian lagi. Yang mengerti sama-sama kasih lambang menangis. Itu aja kok Gary. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak Alvin dari Hagen. Kalau membangun hubungan dengan seorang yang belum kita kenal, selain 30 second rules, gimana biar bisa mendukung orang tersebut? Waduh. Gimana biar bisa... Oh, that's good. Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih. Anak remaja udah nanya gimana nginjilin orang nggak kenal gitu Gel ya. Kan kita tadi Iya. awalnya bahas semuritan. Discipleship is relationship. Nah, terus gimana buat yang nggak kenal gitu ya, Hagen ya. Hmm. Nah, gini. Gue pribadi jujur sebenarnya berlatih untuk membangun hubungan tuh di awalnya di gereja. Waktu di gereja gue jadi tim caring. Tim caring waktu itu disuruh ngajak ngobrol orang baru. Memperkenalkan diri, halo, gue Alvin dari CLCC. Kesini sama siapa? Oh, sama temennya ya. Oh, by the way, lu biasa kesini emang sama dia ya? Iya, iya, iya. Oh, gitu. Sekolah di mana? Nah, kata kuncinya kita ngomong dengan sikap terbuka, Hagen. Body language kita terbuka. Waduh, Ko Alvin, saya bukan orang yang ekstrovert kayak Ko Alvin yang bisa ngomong hangat gitu. Exercise. Exercise, kenapa? Karena gue juga awalnya gak gitu, gue juga kaku.
latihan. Emang lama-lama kita makin terbiasa. Nah, nanti topik-topiknya emang itu lambat laun kita bisa pelajari sih. Kalau misalnya gue ngajak kenalan sama anak SMA dan kuliah, biasa gue tanya sekolah. Terus gue biasa tanya ujian kapan, udah libur belum. Nah, kita lihat responnya. Satu tips lagi. Jangan sampai kita nggak memulai pembicaraan. Yang paling bahaya itu Hagen kalau kita jadi nggak mau memulai pembicaraan. Makanya pastikan di otak kita udah punya bank pertanyaan. Tadi kan 30 second rule, persiapkan. Kalau gue sudah punya persiapkan, pasti nih setiap kali mau ketemu orang tuh, persiapannya adalah, gue mau ketemu siapa ya? Oh, jemaat. Bentar. Sekarang teh lagi PSBB gini-gini, bahasannya apa ya? Oh iya, tadi kalau misalnya nih ya, ibadah di PVJ misalnya, tadi macet nggak kesini? Naiknya susah nggak? Jadi kita prepare pertanyaannya. Prepare pertanyaan, jangan malu memulai pembicaraan. Ketiga, pastikan sikap kita hangat, terbuka, jangan judes. Lihat, senyum. Smile is the best makeup of the world. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nih ada Riko Samsam juga respon. Kalau responnya dingin gimana, Pin? Dipaksa bertanya atau kita antep atau gimana? Nah, kalau misalnya konteksnya di gereja nih ya, paling gampang karena kita lagi bahas, kita kan di church ya, di CLCC misalnya. Saya biasanya gini di akhir. Dia dingin nih. Gimana tadi PVJ lancar? Parkir gimana? Gampang dapatnya. Tadi gimana, jauh nggak? Nggak sih, aman. Langsung saya gini biasanya. Oke, happy Sunday ya, selamat beribadah. Glad to see you. Dah. Pastikan begitu ditutup, impresi yang didapat oleh orang itu gini, oh ini orang yang namanya Alvin ternyata murah hati ya, lembut. Udah gitu aja. Nah kalau saya biasanya ngenalin diri dulu di awal, halo gue Alvin, senang nih ketemu di sini. Baru pertama kali datang, nah saya gitu ya. Nah kalau di sekolah mungkin kita bisa mulai dengan lebih gampang sih, konteksnya banyak ya kalau di sekolah. Lu sama Bu ini juga ya, matematikanya gimana, pelajarannya gimana? Kelas 10 udah belajar ini belum? Bakal lebih banyak. Kalau misalnya dingin, kita dirasa, oh ini orang kayaknya tertutup, ya udah diakhiri aja. Oke. Senang berkenalan dengan lu. Salam kenal ya, bro. Salam kenal ya, sis. Akhiri aja. Ingat, ini tentang kita yang berusaha menjadi builder. Latih diri kita. Kata kuncinya tadi berlatih. Bukan bagaimana kita mendapat respon, akhirnya kita punya teman banyak. No. Emang respon orang gak bisa kita kontrol. Tapi keputusan kita, apakah kita mau terus jadi builder atau enggak. Ya, itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kok mau nanya, how to be friendly without being annoying banget? Tahu batas untuk stop gimana? So good. So good, JSB. Thank you so much for the question. Gini, emang itu tuh by time sih, berdasarkan waktu. Contoh ya, kayak gue mungkin kalau di grup lighters, gue chatting banyak gitu kan. Gue ngerti nih, mungkin ini sifatnya pengumuman. Orang oke lah, mulai ke chatting personal. Nah kalau chatting personal, gue cuman ngomong terus ngasih info pengumuman, mungkin orang juga ngerasa, ini mulai annoying gitu kan, bener nggak? Ini orang mulai annoying nih. Aduh, ini orang mulai annoying nih, kok Alvin nih terus aja chatting cuma buat ngajakin ini nih. Nah, disitulah saya mulai harus menyadari diri. Oke. Harus mengakui diri. Oke, berarti gue cuma mau ngasih pengumuman. Nah, that's why waktu gue mau kasih hubungan, gue mulai ngajak ngobrol yang lain tentang hidupnya dia. Mulailah praktekin yang tadi. Ternyata masih di blok nih. Ya sudah. Ujungnya kita bisa tahu nih. Contoh ya. Saya kalau sama Ko Samsam kayaknya chatting gitu mungkin setiap hari oke sih. Kayaknya nih orang gak akan terganggu kalau gue chatting tiap hari. Tapi kalau sama Darren kayaknya begitu setiap hari dia balasnya dingin. Oke deh, 3 hari sekali. Sama Kak Eriska kayaknya mungkin
kurang nih, seminggu sekali dulu deh kayaknya. Itu semua keputusan pribadi dan itu by wisdom, by experience. Karena jangan sampai kita pun terkesan cerewet betul banget. Jangan sampai kita terkesan annoying betul banget. Jangan sampai ini yang lebih parah lagi ya. Kita terkesan formalitas doang. Udah nggak ada nyentuh ke hatinya. Nah itu yang sering kali gue juga terjebak. Sebagai seseorang kayak gue gini, gue kan seseorang yang cukup mempelajari lah how to build relationship. Terjebaknya dalam hal formalitas. Jadi kayak sekedar doang gitu. Ya, nggak menyentuh hati, nggak dari hati, nggak lakuin itu dengan tulus. Cuman karena itu jadi sebuah skill. Nah ini hati-hati juga. Jadi sebuah skill. Karena jadi terbiasa. Itu aja. Mudah-mudahan dipahami ya. Emang mungkin akan beda-beda. Sama Jennifer Budima, Jennifer Angelin. Mungkin akan beda-beda gitu. Kayaknya enak ngobrol sama sini. Nah, emang semua berkaitan sama responnya ujung-ujungnya. Kalau responnya good, mungkin kita bisa ngobrol terus. Terus kalau kita pribadi nggak nyaman, mungkin kita bisa, oh sorry nanti ya kita ngobrolnya. Nah, karena ada orang yang ternyata nyaman sama gue, terus dia pengen ngobrol setiap hari, sedangkan gue nggak bisa. Ya gue juga batasi diri. Kita juga perlu set boundaries tentang hal itu, dan kita juga harus menghargai boundaries yang orang punya. Mudah-mudahan menjawab, Jasby. Wow, bagus banget. Jadi build relationship dari hati, jangan dari cuma skill doang. Itu nice banget. Keren. Ini ada pertanyaan lagi. Calvin dari Jason. Oh kalau ini ditetapkan di adik kakak bisa nggak? Bisa banget ya, Kogeri ya. Bisa. Nah, tuh cuman gue kasih share sedikit ya tipsnya gini. Saya lebih temperamen ke adik saya daripada ke Kogeri. Saya lebih emosional ke adik saya daripada ke Kosamsam, walaupun Kosamsam terkesan galak. Tapi saya lebih temperamen ke adik saya. Saya lebih temperamen ke istri saya dibanding ke cewek-cewek yang ada di kelas ini. Artinya gini kalau menurut saya, emang semakin dekat hubungan, kita punya emotional bonding semakin tinggi kan. Jadi emang kita lebih mudah tersulut. Tapi yang benar tetap kita bangun hubungan ya seperti itu, diterapkan. Karena seringkali ya orang rumah tuh udah seakan-akan kena sisanya kan, paling ngerti. Ya itu emang bener sih, karena hubungan yang paling dekat di keluarga tuh udah seakan-akan udah ngerti semua lah yang di rumah mah. Gue mata ngedip dikit aja dia harus ngerti kalau gue lagi bete gitu. Gue ngomong agak nada naik dikit, tinggi dikit, langsung dia udah harus ngerti kalau gue lagi gak suka. Gue dikit langsung dia harus ngerti kalau gue harus minta dia nyalain Netflix, siapin kopi. Nah itulah hubungan dekat. Nah seringkali kita gak dengan sengaja membangun relationship dengan hubungan dekat. Akhirnya kita hanya membangun sebuah habit dan koordinasi di rumah. Habitnya apa ya? Berkoordinasi, saling memenuhi kebutuhan. Transaksinya lebih kuat kalau orang dekat karena lebih sering ketemu. Nah, that's why you jadilah pembawa damai lah, pembawa kasih. Jadilah seorang builder membangun relasi di rumah. Lebih nggak mudah sih. Gue ke adik gue lebih geli gitu. Gitu Jason. Cuman bisa banget. Karena ini kuncinya gini, hati-hati ya. Kalau teman-teman dengar message ini jangan bilang, wah harusnya dia tuh dengerin discipleship kelasnya kok Alvin, biar dia benar. Harusnya si A tuh ikut, biar dia tuh kalau ngedeketin pasangan yang benar. Nggak, please. Dalam setiap message yang kita dengar, biarlah message itu berbicara ke diri kita dulu. Karena cuma diri kita yang bisa dikontrol guys. Orang lain gak bisa kita kontrol. Make sure goal dari kelas ini adalah kita jadi builder of relationship, bukan jadinya blaming orang lain ya. Jadi jadilah pembawa damai dan pembawa cinta melalui jadi builder of relationship. Apalagi kalau kita mau memenuhi amanat agung Tuhan, discipleship is relationship ya.
Itu dari gua kembalikan kembali ke Kogeri. Oh, bener banget yang tadi Pak Alvin bilang ya. Kadang-kadang kalau kita ke keluarga tuh jadinya kayak pengen banget, mereka harusnya udah ngerti kita lah. Ada rasa kayak gitu banget. Kalau lagi kesel, kalau apa, pengennya ya harusnya nyokap gue tahu gue lah. Kalau gue lagi diem berarti gue lagi marah ya. Seringkali kita kayak gitu banget ya. Oke guys, ada satu pertanyaan terakhir. Cahya mungkin udah kepikiran belum Cah? Boleh kok. Oke, Sedah silakan. leader kita. Mau nanya kok kalau misalnya ada nggak boundaries atau batasan tokan gitu waktu kita ngobrol sama orang yang jauh lebih tua dari kita kok. Batasan atau Ya kayak boundaries apa aja yang oh, perlu kita perhatiin gitu kok. oke. Ke orang yang lebih tua ya, Cahya ya. Iya kok. Nah, kalau gua pribadi punya pengalaman gini, kalau ke yang lebih tua, emang kita perlu banyak mengizinkan dia berbicara. Batasannya adalah jangan menggurui. Kalau mau memberi nasihat pun, kok kalau gue boleh ngasih nasihat ya kok. Tapi jangan menggurui. Kecuali dia udah deket banget dan udah ngerasa bahwa, walaupun lebih muda, please lah kasih tau gue. Nah, udah ada akses gitu baru ya. Karena home leader saya mayoritas lebih tua dari saya. Home leader saya yang saya pimpin beberapa lebih tua dari saya. Nah, cuman dia ada beberapa yang udah kasih akses, ada yang belum. Untuk sebab seterbuka apa saya bisa kasih. Cuman jangan saya melewati boundariesnya dia yang dia set dengan cara apa? Lu tau nggak? Gue leader lu. Gue mau ngasih tau lu gini-gini. Nah, itu salah menurut gue. Itu nggak membangun hubungan. Jadi jangan menggurui. Jadi saya kasih contoh ya, ada home leader yang saya pimpin lebih tua 2 tahun, sama ada yang lebih tua 5 tahun. Yang lebih tua 5 tahun ini, dia membuka dirinya untuk nanya. Bla bla bla. Nah, kalau yang lebih tua 2 tahun ini dia ada yang dia ngerasa gini, gue gak cocok sama si Alvin. Sebatas aja deh. Dan gue gak boleh baper, it's okay. Even ini padahal udah ada dalam status. Jadi gue tahu boundaries, segini. Yang pasti secara tanggung jawab memuridkan, ya itu bisa jadi areanya saya. Tapi kalau masuk ke yang lebih dalam, boundariesnya dia emang menutup, ya gue enggak. Kalau kita ketemu general orang yang belum dikenal dan lebih tua, pastikan kita banyak yang seperti tadi. Banyak mengizinkan dia bicara, kita banyak bertanya. Oh gitu ya kok. Wah, kok gini banget ya. Kita banyak nanya dan banyak membiarkan dia berbicara. Jangan menggurui. Kalau paling boleh juga ngasih informasi. Oh iya, saya juga kemarin dengar itu bener lagi PSBB sekarang ya. Oh iya, kalau ngasih informasi oke. Tapi ingat tahu kan ilmu komunikasi teman-teman? Komunikasi itu sebetulnya kata-kata tuh hanya mempengaruhi 7% ya kalau nggak salah kalau Gary ya. Ya, Jadi komunikasi itu body language, intonasi itu berpengaruh lebih besar bahkan 93%. Jadi intonasi dan body language-nya pasti kan kita terbuka. Misalnya ini kan ada yang lebih tua dari kita ya. Kok Samsam. Nah, kok Samsam. Kok gimana ya kok? Gini. Eh, Intonasinya gitu, lebih ke arah gitu. Oh gitu ya kok. Menurut kok gimana? Kok ada masukan nggak kok? Tolong dong kasih advice buat gua. Nah, kalau saya ke yang lebih muda, misalnya ke Cahya. Nah, Cah, menurut gua mah lu teh gini. Beda kan biasanya ya. Kalau ke teman dekat misalnya yang sepantaran Kogeri. Kogeri. Ger. Bro. Nah, udah ada bro-nya nih. Bro, menurut gua ya, bro. Lu tuh baiknya mending post ini deh. Karena konten ini bagus banget di sosmed, bro. Nah, kalau ke temen, nah itu kan semuanya terkait gimana kita how to speak. Itu bisa dilatih. Makanya kata kuncinya berlatihlah, exercise. Mudah-mudahan jelas ya, Cahya. Jelas oke. kok, thank you. Oh, tambahin dikit. Oke. Yang pasti gini kok, Gary. Ya, Jangan sampai ada kesan, oh ini anak teh kurang ngerti ya, kurang menghormati ya, kurang ajar ya. Nah itu jangan sampai aja. Karena kalau yang lebih tua kan ngerasa, ih ini anak kecil teh, kok kurang ajar sih ya. Itu pasti langsung gak ngambil hatinya. Langsung orang itu gak mau buka hubungan tuh.
nggak mau membangun hubungan pasti. Dan kabar baiknya ya, mumpung ini lagi bahas yang dewasa, hal yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah apa? Belajar dari orang yang udah pernah ngalamin kan, supaya kita bisa dapat banyak advice, banyak wisdom dari orang yang pernah ngalamin. Siapakah mereka? Mereka lah yang lebih tua dari kita. Wisdom of the old itu penting banget. So, ya itu cara ngambil hatinya. Jadilah seorang murid. Jadi gue sangat senang kalau ada yang nanya, Kak Alvin boleh nggak ada waktu nggak buat ngobrol? Pasti lu seneng nggak, Ger, kalau ada yang gitu? Saya pengen belajar nih dari Ko Geri. Seneng ya? Bener nggak? Saya pengen belajar nih dari kisah hidup Ko Geri. Ko Geri kok jago gambar gitu sih? Pengen belajar dong desainnya gimana caranya. Seneng nggak, Ger, ada yang gitu ke lu? Iya, senang. Pasti lu bakal ngajarin dia all out banget kan? Yep. Nah, jadi orang itu yang lebih muda itu dapat banyak nggak dari lu? Pasti dapat banyak. Mungkin si Ko Geri bakal keluarin semua untuk mereka. Ya, jadi ini statement yang penting juga. Setiap guru itu membutuhkan murid yang baik. Setiap guru itu membutuhkan murid yang baik. Setiap mentor itu membutuhkan murid yang baik. Jadilah murid yang hebat. Karena setiap murid yang hebat pasti membuat guru dan mentor menjadi hebat. Gitu. Kalau murid nanyanya bagus kan kita langsung pengen cari tahu jawabannya. Bener nggak, Ko Geri? Yep. Karena nih orang kayaknya niat banget belajar nih, gue jadi semangat buat ngajarin dia. Mending gue cari tahu deh. I want to know. Saya pengen terus belajar supaya saya bisa mengajari dia gitu. Karena dia murid yang benar-benar teachable. Gue pengen terus improve supaya gue bisa ngajarin banyak ke murid gue yang teachable ini. Anak muda, remaja, jadilah murid yang luar biasa. Itu aja. Kembali ke Ko Geri.